Bukan sekedar sanggar biasa, bukan sekedar sanggar biasa. RKBM selalu berbeda di setiap programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di Cabai Merah, cari berkah melalui rahasia hidup. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu cabai merah, bisa cek episode kita sebelumnya, link gua taruh di deskripsi. And today I have a special co-host guys. Dan sekarang gua ditemani Zara. Halo, saya Zara. Apa kabar Zara? Alhamdulillah baik. Oke, jadi sekarang kita mau ngomongin apa sih kira-kira? Sekarang kita mau ngomongin tentang biarkan tulisanmu berbicara. What? Tulisan bicara tuh gimana Zara? Mungkin kamu bisa jelaskan ke penonton apa maksudnya? Jadi maksudnya dari biarkan tulisanmu berbicara ini tuh ada salah satu ilmu yang namanya itu grafologi. Wow. Di mana tulisan kita itu dapat dibaca oleh seseorang sehingga kita jadi tahu gimana sih karakter kita atau pribadi kita. Ya, jadi kayak gitu Kak. Grafologi itu. Keren. Oke, dan mungkin untuk lebih jelasnya kita akan panggil satu bintang tamu yang keren banget. Beliau adalah pembaca grafologi juga. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ini dia. Kita panggil Bunda Mei. Oke guys, di tengah kita sudah ada Bunda Mei yang lagi mendalami ilmu grafologi. Halo Bunda Mei. Halo Yusnet, apa kabar? Alhamdulillah saya baik Bun. Gimana nih Bunda sekarang kabarnya? Alhamdulillah, ini Teh Zahra tambah cantik aja. Terus Alhamdulillah. kalian sehat semua ya. Amin. Terus gimana juga semoga pemirsa di rumah juga semua sehat. Amin. Ya. Kegiatan Bunda nih. Iya. Bunda sekarang banyaknya ya itu tadi belajar, mengajar juga tentang ilmu grafologi dan beberapa yang perlu dibantu untuk dianalisa tulisannya. Seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong tentang grafologi nih Bun, sebelum kita tahu ke penjelasannya, gimana sih Bunda awalnya bisa tertarik sama grafologi itu? Oh gitu ya. Ya, Bunda waktu tahun 2017-18 Bunda itu belajar dari guru Bunda yang sekarang sudah almarhum, yaitu almarhum Dr. Iwan. Nah, beliau mengajarkan tentang bagaimana karakter manusia yang bisa dibaca melalui gambar atau tulisan seperti itu, dan Bunda belajar, tapi tidak untuk Bunda aplikasikan di kehidupan saat itu, khusus untuk Bunda aja, Bunda sama keluarga seperti itu. Nah, setelah itu bertambahnya pengalaman hidup, ketemu lagi dengan satu guru yaitu Bunda Nungki. Nah, disitulah Bunda tertarik karena ternyata mengasihkan juga ya belajar tentang ilmu grafologi ini. Kita jadi bisa bantu banyak orang, kita jadi tahu bagaimana seseorang itu sedih hanya dengan kita melihat oh tulisannya oh dia kasihan lagi sedih atau apa sih yang bisa kita bantu lah, bisa kita lihat dari situ. Dan yang terakhir karena Bunda ingin lebih punya lagi skill yang lebih, jadi Bunda juga punya guru lagi sekarang yaitu Kang Afif gitu. Jadi teruslah belajar karena dengan ilmu grafologi mengasihkan juga. Oke, speaking about grafologi, sebelum kita lebih jauh membahas grafologi, kita harus tahu dulu nih, grafologi itu apa, Bun? Oke, kalau secara sederhananya adalah ilmu yang mempelajari tulisan gitu. Namun dari Dr. Erika M. Karos, grafologi adalah analisa tulisan tangan yang merupakan salah satu sistem apa? Hasil penelitian yang tervalidasi. Wow. Untuk apa? Untuk menggambarkan kepribadian seseorang melalui analisa tulisan tangannya. Wow, keren. Nah Bunda, tulisan seseorang itu bisa dibaca dari usia berapa sampai berapa sih? Oke. Kalau dibacanya yang jelas karena ini tulisan berarti dari anak pada saat sudah bisa menulis. Seperti itu. Berarti ketika anak itu udah bisa nulis, berarti udah bisa dibaca dong tulisannya. Betul, bisa dibaca. Kalau misalnya gini nih Bun, baik kan tuh ya, baik kayak misalnya masih suka penasaran, Iya. coret-coret. Nah kalau itu bisa gak sih Bun? Kalau untuk usia-usia di bawah katakanlah balita ya, nah, itu yang masih coretan, masih apa, itu Bunda lebihnya ke coretan dan gambar. Nah itu juga bisa dibaca, tapi tidak seluas kalau
yang Tulisan. sudah bisa menulis, Bisa menulis. karena akan banyak lagi yang bisa kita bedah seperti itu. Oke, kalau ini Bun, saya penasaran nih. Tadi saya sempat mikir juga, kegunaan grafologi itu apa Bun? Bisa kasih tahu sama teman-teman yang ada di rumah mungkin. Iya, kegunaannya sangat banyak. Kalau di kepolisian itu bisa juga untuk menganalisa yang dari kasus-kasus kejahatan tentunya. Right. Karena tidak selalu harus pakai lie detektor, Yeah. tapi ini juga menjadi satu akurat, yang sangat akurat keilmuan ini. Terus kalau untuk perusahaan pada saat rekrutmen, pada saat merekrut karyawan itu bisa dilihat dari potensinya tuh apa. Si karyawan A, B, C ternyata kebutuhan dari perusahaan misalnya untuk tenaga administrasi. Nah, kita bisa lihat tulisan-tulisan yang masuk atau cocok ke administrasi itu seperti apa gitu. Dan ditambah juga untuk guru-guru nih, guru-guru biar tahu siswanya sebetulnya sedang keperluan, maksudnya kebutuhan siswa akan satu konsep dalam pembelajaran. Kita jadi tahu, oh siswa ini metode pembelajarannya harusnya diberi seperti apa, karena ternyata dalam tulisannya itu berbicara bahwa oh saya sifatnya anaknya lebih introvert, extrovert, seperti itu, bisa semua ketahuan dari situ. Kalau misalnya kita mau tahu nih Bun, dari tulisan itu anak itu misalnya ekstrovert atau introvertnya tuh dilihat dari mananya sih Bun? Ya, itu nanti kita lihat juga karena ada beberapa aspek nih. Jadi aspeknya itu ada 10 aspek. Jadi jangan sampai gini, pada saat kita hanya belajar satu aspek, kita sudah sebut bahwa diri kita grafolog, belum bisa. Karena ilmu grafologi itu turunannya banyak. Turunannya apa saja? Ilmunya itu kan dari unsurnya ada 10 analisis kepribadian yang bisa kita pelajari, kita bedah dari situ. Ada tentang emosi, di situ ada tentang kerangka berpikir. Antara Yusret sama Zahra berpikirnya pasti ada berbeda. Nah, kita bisa cek nanti melalui tulisan ya. Terus tentang konsep diri, kepercayaan diri, tujuan hidupnya seperti apa, produktivitas, terus yang ke-6 itu kemampuan berpikirnya, ke-7 bisa bagaimana cara komunikasi, ke-8 bisa tentang kita minat dan bakat, ke-10 tentang bagaimana ketakutan. Jadi ini ada faktor negatif dalam diri kita. Nah, itu bisa juga kita tahu. Terus dan 10 adalah untuk pertahanan diri, seperti itu. Jadi ada 10 aspek yang dibedah. Dan setiap satu aspek itu ada lagi turunannya. Jadi tidak pada saat sudah belajar berarti kita saya grafolog belum tentu. Karena grafolog, menjadi grafolog itu harus ilmunya harus terus belajar gitu, dan praktek tentunya. Oke, menarik tadi ya. Jadi kita bisa membuka karakter orang. Dan untuk perusahaan-perusahaan yang membuka open recruitment bisa belajar dulu ilmu grafologi dan Atau bisa mengundang bunda. Bener banget. Gitu ya. Gimana nih? Tertarik nggak Yusret? Tertarik lah, boleh Kalau nih. Zahra tertarik juga. Tertarik banget dong. Oh iya, nanti bunda tes ya hari ini ya. Mau ya? Mau dong. Tapi kan mau dites ya. Syarat apa aja sih kira-kira yang harus kita penuhi gitu? Iya nih Bun, ada syarat-syaratnya nggak? Syarat-syaratnya, nah ini juga ya, pada saat misalnya nih Zahra sama Yusret mau belajar tentang grafologi ya, tentang grafologi itu kita juga harus ada adabnya. Wow. Adab itu syarat ya, jadi jangan sampai gini. Right. Pada saat misalnya Zahra, bunda tolong dong bacakan tulisan Yusret gitu ya, saya ingin tahu gitu kan. Right. Nah bunda nggak mau baca. Oh, Karena Yusretnya sudah minta izin belum sama Yusret. Oh iya. Gitu. Tentunya kita harus minta persetujuan. Minta persetujuan. Karena untuk apa kok Zahra minta bunda bacakan tiba-tiba minta bunda ini tulisan Yusret. Kalau tulisan sendiri boleh saja gitu. Nah itulah adabnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung tolong bacakan ini. Nah kepentingannya untuk apa? Seperti itu. Tapi ada beberapa yang dibolehkan, seperti tadi perusahaan untuk karyawannya boleh, guru untuk muridnya, orang tua untuk anaknya. Jadi biar tahu gitu. Nah, jadi emang harus ada
konsen ya teman-teman, jadi persetujuan gitu. Iya, karena yaitu tadi apapun kita harus tetap mempunyai adab tadi ya, bahwa bagaimana minta izin dulu, setuju tidak, nanti Yusra tiba-tiba dibacakan, terus Yusra nggak setuju, ini apa? Jadi ribut. Iya, Oh kamu kenapa? Itu kan nggak boleh ya, Iya. seperti itu. Gini Bun, Hmm. grafologi itu kan apa cuma tulisan aja gitu? Apalagi sih? Apa tanda tangan bisa nggak Bun kira-kira buat dibaca gitu? Tanda tangan ya? Ya. Tanda tangan juga merupakan simbol kan, simbol-simbol. Nah, huruf juga simbol kan? Nah, berarti tanda tangan juga bisa dibaca gitu. Dan tanda tangan merupakan turunan dari grafologi juga yang kita bisa bedah dan kita bisa baca. Right. Gitu. Kenapa tanda tanganmu? Mau Bunda baca? Nggak apa-apa, ini Bun tanda tangan saya. Iya. Gimana aja? Ada pertanyaan lagi? Kan tadi ini Bun, dari tulisan, terus tanda tangan bisa, mungkin dari bentuk-bentuk tulisannya juga. Tapi kalau misalnya dari warna bisa gak sih Wow, Bun? Kayak pasti. misalnya Iya. kita tuh ngegambar, ada warnanya kan tuh diwarnain. Bisa gak sih dibaca dari kita tuh warnanya, ngewarnainnya kayak gimana? Nah, kalau secara ilmu psikologi juga itu warna juga masuk ya, Masuk. karena grafologi juga masuk ke dalam turunan dari ilmu psikologi. Jadi itu semua bisa dibaca, menjadikan satu kesatuan dalam hal kita membaca satu karakter orang atau dari 10 kepribadian itu aspeknya, dan itu adalah masuk juga. Seperti itu. Oke, supaya kita lebih memahami lagi nih, gimana kalau kita praktek aja langsung ya? Dan nih, Iya, boleh mau banget. praktek. Boleh, Bu. Kebetulan di sini sudah ada Yusrat dan ada Zahra. Jadi kita Right. praktek dengan dua host kita. Right. Tapi mau nggak? Mau dong. Mau? Mau Oke, dong. karena mau, Bunda juga mau. Oke. Oke guys, kita akan kembali dengan praktek menulisnya. Jangan kemana-mana. Lalu berbeda di setiap programnya. Oke guys, we're back with a paper and a pen. Kita buat apa nih Bun? Kita mau praktek ya? Ini Bun. Praktek Oke. karena kalian tadi minta Bunda praktek ya. Udah, ayo kita praktek Oke. ya. Dengan waktu yang terbatas juga, insya Allah bisa. Bisa. Sekarang cluenya nih, tugasnya Yusrat dan Zahra, kalian menulis tentang diri kalian singkat ya. Ya. Minimal 5 kalimat lah, jangan terlalu sedikit juga. Dan pengalaman kalian pada saat kalian hari ini bertemu dengan Bunda, apa sih yang dirasakan? Nah, seperti itu ya. Dan jangan lupa pertamanya perkenalan dulu, saya Zahra, saya Yusret gitu ya. Right. Nah, terus di akhir kasih tanda tangan kalian gitu. menarik, Oke? menarik. Sip. Yuk, mulai ya. Ya. Saya kasih komando nih. Ya. Nah, betul. 1, 2, 3, ayo mulai. Yuk. Yang di rumah penasaran juga nggak? Boleh ikut menulis. Nanti bisa dikirim ke Kak Yusrat atau Kak Zahra setelah acara ini ada di bawah. Betul nggak? Right, betul banget. Diambil alih dulu ya. Betul, boleh Bun, boleh, silakan. Ya, oke. Buat saya udah Bun. Oh, sudah. Oh. Sedikit cerita dan sebuah tanda tangan. Bahkan Bunda mau tanda tangan saya, silakan. Oh gitu, kita tunggu Zahra ya. Baik Jadi Bun. sebentar lagi ya. Oh, nggak apa-apa, tenang aja. Apalagi nih, kamu ada yang mau ditanyakan nggak? Oke Bun, jadi tulisannya kan berwarna biru Bun ya. Apa ngaruh Bun tulisan biru dengan misalkan kita pakai pulpen warna hitam gitu? Kalau soal warna tulisan sih tidak terlalu pengaruh. Nah. Yang penting dari hasil tulisannya. Hasil tulisan. Yusrat. Iya, seperti itu. Dan kalau di grafologi bukan berarti harus, aduh malu tulisan saya jelek, malu dibaca. Nggak dibaca dari bagus atau tidaknya, justru dari huruf-huruf yang muncul. Right. Nah, seperti itu. Oh jadi per huruf ini ada maknanya Bun ya? Ada. Oh itu yang Iya. dimaksud tulisan bicara guys. Iya, jadi jangan salah. Ilmu grafol ini sangat-sangat luar biasa karena ya, tadi kita jadi lebih paham ya. Nah, mengasihkan kan? Iya. Ya. Jadi kita bisa tahu. Aku udah nih Bu. Udah. Oh Sarah juga udah. Nah, udah coba nih. Kalian sebetulnya apakah menjadi partner kerja yang cocok atau enggak ya? Waduh. Kita lihat dulu Bunda. Kita lihat ya, dulu. kita lihat Kita ya. lihat. Oke. Halo, nama aku Yusra, aku
aku seorang yang bisa ekstrovert, tapi bisa juga introvert. Oke, tergantung lingkungan. Oke, yang ini. Oke, nama saya Yusret. Saya seorang gitaris dan pemain apa aja. Waduh, waktu ketemu Bunda itu rasanya seneng banget karena jadi belajar ilmu baru gitu katanya ya. Kalau ini deg-degan. Padahal saya kan baik ya, baik dan tidak sombong. Ya, kita deg-degan guys, kita hidup Sekarang guys. kita mau bahas nih ya. Right. Boleh Bunda konsentrasi dulu. Boleh. Jangan Silakan. lihat ya. Sambil nunggu Bunda baca guys, jangan lupa untuk follow Instagramnya kita di RKBM Art Studio. Tinggal klik link di deskripsi guys. Oke. Kita mau ini coba sebentar ya. Oke. Kalau nggak hanya uang saja, Yusret, Jahran, kita Alright. juga harus bisa tahu energi atau emosi dari sang penulis. Oh, bisa Dan gitu ya. energi kalian ternyata sama. Energinya sama, Keren. yaitu sama-sama anak-anak yang punya kreativitas yang tinggi, Right. mau belajar, Right. ya, itu ada kesamaannya di situ. Namun, nah tadi di sini kan ditulis nih ekstrovert, ya, karena kebutuhan energinya itu. Jahra dengan Yusret juga termasuk yang ekstrovert, namun kadang introvert juga. Ya. Pada saat di lingkungan yang memang belum yang kalian juga nggak terlalu nyaman atau apa karena Atau lebih mungkin banyak masih beradaptasi. adaptasi Right, bisa. adaptasi. Tapi kembali lagi, kalau di tulisan ini ya, coba saya ada nggak huruf yang ininya? Oke. Oh, ini juga ada nih tentang masalah keuangan ya. Ada persamaan juga nih. Wah. Di keuangan juga sama-sama kalian ini anak-anak yang mau menabung gitu loh. Wah. Bener-bener yang kalau ada uang tuh bener yang harus aku ini. Nah itu tuh ada. Ini sama. Wow, interesting. Gitu. Betul nggak? Betul. Ya benar sih. Benar ya. Jadi Iya, betul-betul yang ini. Kenapa? Karena di sini ada di huruf B. Oh, Oh, B, gimana Bun? Nah, nanti belajarnya. Sekarang kan Bunda analisa dulu. Nanti waktunya nggak cukup. Oh, benar banget. Ya. Benar. Nah, sekarang ada lagi ya. Bunda lihat ya tentang bagaimana leadership. Leadershipnya gimana ya? Oh, leadership di sini belum terlalu terlihat. belum terlalu Yusret. terlihat. Iya. Namun boleh nggak kalau Bunda kasih saran Yusret? Iya, Bunda. Nah, kamu itu sebagai seorang laki-laki Ya. harus optimis. Wah. Boleh nggak Bunda kasih saran? Boleh, boleh. Bikin tanda tangannya arahnya lebih ke jangan turun ya. Oh, iya, Bu. Nah, ini kan kamu turun nih. Right. Nih, jadi lihat nggak? Iya benar. Turun. Nih, turun tuh. Ya, kalau di zoom, ya Iya, Ah. betul banget. turun. Nah, lihat Zahra. Dia, tinggal kamu tambahin naik dikit. Oh iya. Oke? Iya. Nah, siap. tinggal naik dikit. Nah, ada juga orang yang harus rubah tanda tangan karena untuk biar lebih baik lagi. Right. Tapi kalau menurut Bunda tidak selalu harus ganti tanda tangan. Iya. Tapi kita rubah dari buat saja paraf. Gitu ya. Tapi kalau Yusra tadi tinggal arahnya saja. Ya, ditambah biar kamu punya optimisnya lebih. Nah, kalau jarak tinggal dikit aja, ya. Naikin ya Bun ya. Naikin dikit. Nah, terus ini untuk goal, mencapai goal. Kalian itu juga punya pola pikirnya juga hampir sama nih, berdua nih, ya. Karena Apa tadi tuh, kalian itu punya tujuan. Kalau sudah aku mau mencapai titik itu, jadi kuat Right. gitu. Ambisius Ya, betul nggak? Menarik ini. Iya benar Bun. Betul nggak? Betul, menarik ini. Kok bisa sama ya? Maksudnya yang ditemuin hari ini kebetulan hostnya dan Jangan-jangan. jangan-jangan kalian Apa tuh, anak-anak Kak? yang tertukar Jangan. atau kembar. Coba dibuka tahu dibuka ya. Yusra dibuka. Boleh. Karena Bunda jadi penasaran banget. Oh berarti kalau dilihat dari energinya tuh dari Diraba. Oh Iya, iya. kita diraba. jadi itu hal satu tanda ya, karena Ya. tanda yang lainnya ada. Jadi ingat, grafologi itu turunannya
banyak gitu. ya, betul banget. Sepertinya kalau karena kita nulisnya sedikit, itu saja dulu yang dibedah sayang. Nah, pola pikirnya nanti ini kalau Bunda harus analisanya harus lama karena nanti kita pakai juga berapa jarak tulisan, berapa kemiringan. Nah, Sedetail itu ya. iya. Terus Detail kenapa banget. kamu ada coretan Yusrat di sini? Berarti Ya. kamu juga kadang orangnya ragu-ragu Right. seperti itu. Jadi ya, terus di sini ada penurunan. Nah, dan pemain apa saja. Tapi di pemain ini dan kamu ragu-ragu karena Oh, sebetulnya right. kamu sudah ingin menentukan bahwa aku tuh ingin jadi ini loh. Ya. Gitu, ya. Right. Betul? Betul. Nah, jadi sudah ada nih, aku mau jadi ini. Terus yang kamu lakukan sekarang, apapun aku lakukan karena masih mencari, tapi dia sudah punya goalnya mau kemana gitu, ya? Berarti Bun, ini tuh dari setiap huruf itu punya maknanya tersendiri ya? Punya. Bukan cuma hurufnya, tapi hal-hal kecil kayak kemiringan segala macam. Kemiringan, itu perhatikan. karena kemiringannya berapa derajat, terus jarak dari kata per kata itu juga pengaruh, ya? Kalau besar kecilnya nih Bun, Pengaruh masuk juga, Masuk gitu. juga, ya. Karena nanti kan Menarik. ada yang kecil sekali, terus ada yang tulisannya besar, ada Besar, tulisan iya. ketak semua, Oh, iya. ada yang sambung, itu semua bisa. Gitu. Gimana? Menarik. Ya, jadi ini sudah, tinggal ayo apapun sekarang untuk Zahra tambah sedikit semangatnya karena kamu sepertinya lagi banyak aktivitas jadi lelah seperti ini. Iya, bener. Karena tulisannya di Sebenarnya sini Zahra ada kalimatnya dari per kata per baris ini ada kemiringan. Nah, kemiringan berarti ini ada satu Nggak aktivitas stabil gitu. ya Right. gitu. Dan kalau Yusret memang kamu lagi ya itu tadi banyak aktivitas juga. Namun di sini kamu punya ada satu target yang sedang kamu kejar, Betul. ya. Terus ya menurut Bunda itu dulu ya. Nanti karena kalau dibedah banyak. Lama sekali ya, Iya. Bunda. Nggak cukup. Kalau mau belajar boleh kok ke rumah kreatif, Right, betul ya ke Yusret atau ke Zahra juga bisa. Nanti Iya. hubungin saja ya. Nanti ketemu Bunda Boleh. untuk belajar bersama, Right. ya. Oke. Berbeda di setiap programnya. Oke guys, barusan itu praktek grafologi yang seru banget Zara ya. Iya, seru banget Kak Yusra. Tadi kita udah dibacain tulisan-tulisannya dan ada makna-maknanya dan ternyata kita punya energi yang sama ya. Ya. Tapi itu tuh baru sedikit tuh Kak Yusra. Baru sedikit, betul banget. Gimana kalau misalnya nanti tulisan kita tambah panjang ya? Mungkin akan lebih lama. Tambah panjang dan lebih lama lagi untuk Bunda bisa nelaahnya. Betul nggak Zara? Bener banget. Oke, jadi segitu saja kita sudah berada di penghujung acara. Sayang sekali Zara, kita harus berpisah di sini. Dan jangan lupa untuk kalian yang mau ngundang Bunda untuk tahu lebih lanjut tentang grafologi bisa hubungi nomor di bawah ini guys. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya kita di RKBM Art Studio. Dan sebelum kita ke penghujung acara, saya ada kata-kata mutiara dulu Zahra nih. Iya nih, kata-kata mutiaranya apa tuh Kak? Tulisan tangan bukan sekedar rangkaian kata yang disambung-sambungkan sebagai cara kita berkomunikasi. Tulisan tangan juga merupakan sikap kita terhadap hidup, di mana dengan tulisan tangan kita dapat mengetahui yang tersembunyi. Itu dia, sekian acara dari kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel RKBM TV. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sekedar sanggar biasa, bukan sekedar sanggar biasa.